Komisi Perlindungan Anak Indonesia daerah KPAID Kabupaten Tasikmalaya menerima laporan dugaan adanya anak di bawah umur yang diduga orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang dipasung selama 7 tahun di Kampung Ciherang, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Perilaku anak tersebut dinilai mengkhawatirkan sehingga orang tuanya memutuskan untuk memasung anaknya yang bernama Rahma sejak ia masih duduk di kelas 5 sekolah dasar hingga saat ini. Ironisnya, peristiwa pemasungan terhadap Rahma luput dari perhatian pemerintah setempat. Padahal pemasungan yang dialami Rahma sudah berlangsung cukup lama. Mendapati kabar anak tersebut dipasung, tim yang dipimpin oleh Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya atau Rinanto, Senin tanggal 15 Maret 2021 langsung meluncur ke lokasi. Setelah diskusi dengan orang tuanya, tim memutuskan membawa korban untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut di tempat yang cukup layak. Akibat sudah terlalu lama, tim KPAID juga cukup kesulitan saat hendak membuka kunci gembok yang menempel pada rantai pengikat kaki korban. Untung bisa membukanya sampai harus menggunakan palu dan kapak. Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya atau Rinanto mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan anak di bawah umur yang mengalami ODGJ, dan dalam laporan tersebut anak ini sudah hampir 7 tahun dipasung terhitung sejak yang bersangkutan duduk di kelas 5 sekolah dasar hingga saat ini. Namun setelah dicek, ternyata anak tersebut sudah masuk kategori dewasa karena sudah menginjak usia 19 tahun. Yang pertama bahwa KPAID menerima laporan dugaan bahwa di sini ada anak di bawah umur mengalami ODGJ, di mana di dalam pelaporan itu dugaannya adalah bahwa anak tersebut hampir 7 tahun dipasung, terhitung sejak kelas 5 SD, kemudian sampai hari ini. Kemudian setelah kami cek, memang setelah kami verifikasi bahwa anak tersebut memang sudah kategori dewasa karena sudah menginjak usia 19 tahun. Kami bekerja sama dengan Yayasan Darul Ihsan ketika menemukan kasus-kasus seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya tentu KPAID akan melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait, khususnya dinas sosial, pemerintah desa setempat, yang bahwasanya bahwa anak ini mungkin untuk sementara dalam rangka keamanan kami titipkan dulu di Yayasan Darul Ihsan untuk pemulihan. Sementara itu, ibu korban, Betty, menceritakan awal mula anaknya menderita penyakit tersebut. Khawatir akan perilakunya, Betty terpaksa memasungnya karena sudah hampir 7 tahun. Ragam ikhtiar sudah dicobanya, mulai berobat ke medis hingga meruqyah, namun tidak pernah mendapatkan hasil yang maksimal. Akhirnya keluarganya pun terpaksa memasung Rahma. Habis sekolah, terus teriak-teriak ketakutan. Malamnya setiap jam 12 langsung ketakutan, langsung merusak rumah. Marah-marah kalau iya, marah-marah, hancurin rumah. Udah berapa tahun, Bu? Udah 7 tahun. Berapa? 7 tahun. Iya. Udah berobat ke medis, ke ustadz, di ruqyah gitu. Sejauh ini dari desa maupun dari kecamatan belum ada yang datang. Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Yayasan Darul Ihsan, Maman, menyampaikan bahwa setelah nanti anak ini dievakuasi dan dibawa ke yayasan, pihaknya akan segera merehabilitasi. Pihak yayasan pun akan berkoordinasi dengan pihak KPAID sebagaimana langkah-langkah selanjutnya untuk memberikan pelayanan medis terbaik bagi si anak, terutama untuk kesembuhan psikologisnya. Langkah kami dari Yayasan Darul Ihsan, mungkin setelah dievakuasi nanti dibawa ke yayasan, nanti kita direhab, kita kalau bahasa Sunda disyariatan gitu. Dan nanti saya koordinasi terus sama pihak KPAID
langkah-langkah untuk selanjutnya bagaimana gitu untuk penanganan seperti dari dokternya atau dari tim ahli medis yang lainnya. Mungkin seperti itu untuk penanganan kami di sana. Tim redaksi inilah Tasik News.